Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Majapahit kelas 10B yang beranggotakan Abdullah Fawas Firjatullah Hussein Ali dan Nicholas. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Penasaran tentang sejarahnya? Nah, jika penasaran, ayo tonton videonya sampai akhir. Kerajaan Majapahit sendiri adalah salah satu kerajaan maritim dan budaya yang berkembang di wilayah Nusantara pada abad ke-14 dan 15. Awal mula kerajaan ini dimulai pada tahun 1293 Masehi, di mana bermula pada kepemimpinan Raden Wijaya yang memimpin pemberontakan melawan Monggol dan Jayakatwang, Raja Kediri. Setelah berhasil merebut kekuasaan, Raden Wijaya mendirikan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Pada 1350 sampai 1389 Masehi, pemerintahan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Masa pemerintahan Hayam Wuruk dan menterinya Gajah Mada dikenal sebagai puncak kejayaan Majapahit. Pada tahun 1365, Gajah Mada menyusun Sumpah Palapa, sumpah kesetiaan untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Hayam Wuruk mendukung perkembangan seni, sastra, dan kebudayaan dan menciptakan karya sastra terkenal, Negara Kartagama. Pada abad ke-14, Majapahit memasuki pembentukan kekuasaan maritim. Majapahit menjadi kekaisaran maritim dengan wilayah kekuasaan yang mencakup sebagian besar Nusantara, Semenanjung Malaya, Filipina, dan Brunei. Pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur menjadi pusat perdagangan yang penting. Pada abad ini juga puncak kemakmuran dan kebudayaan Kerajaan Majapahit. Pada periode ini, Majapahit menjadi pusat kegiatan kebudayaan dan seni, menghasilkan karya-karya sastra, arsitektur, dan seni yang mencerminkan kekayaan budayanya. Pada akhir abad ke-14 terjadi pertentangan penguasa dan perebutan kekuasaan. Setelah kematian Hayam Wuruk, terjadi pertentangan perebutan kekuasaan antara penguasa Majapahit. Pergolakan politik ini melemahkan kestabilan politik dan memicu kemunduran Majapahit. Pada akhir abad ke-15 terjadi pelemahan dan keruntuhan kerajaan Majapahit. Majapahit mulai mengalami tekanan dari kekuatan luar, terutama serangan dari Kesultanan Demak dan keberhasilan pasukan Islam di Jawa. Pada tahun 1478, pasukan Demak menaklukkan ibu kota Majapahit, yaitu Trowulan, yang menandai runtuhnya Majapahit. Pada abad ke-16, pembentukan kerajaan-kerajaan baru mulai terjadi. Runtuhnya Majapahit membuka jalan bagi pembentukan kerajaan-kerajaan baru di Nusantara, seperti Demak, Pajang, dan Mataram. Dengan runtuhnya Majapahit, sejarah Indonesia terus berkembang melalui pembentukan kerajaan-kerajaan baru yang berkaya keragaman budaya dan sejarah arsip Nusantara. Sepanjang masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, kerajaan ini sudah dipimpin oleh berbagai macam raja-raja. Berikut adalah raja-raja yang pernah menguasai Kerajaan Majapahit beserta gelar serta tahun berkuasanya. Dari video tadi bisa kita simpulkan bahwa ada 12 raja yang berkuasa dan sempat memimpin kerajaan Majapahit dengan gelar masing-masing yang diperoleh setiap raja. Dari setiap gelar yang dimiliki oleh Raja Majapahit memiliki arti tersendiri, seperti gelar Brawijaya yang dianggap melekat pada para penguasa Majapahit. Selain dua raja yang memiliki gelar Brawijaya tersebut, ada pula tokoh lain yang dianggap namanya melekat dengan gelar ini, yaitu Dia Ranawijaya, yaitu putra dari Raja Sawardana. Itulah penjelasan mengenai sosok tokoh pendiri kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama kerajaan, yaitu Raden Wijaya. Disertai pula dengan sedikit penjelasan mengenai cara Raden Wijaya membangun Majapahit hingga akhirnya Majapahit pun memasuki masa kejayaan hingga masa kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perang saudara. Setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, kerajaan ini juga meninggalkan beberapa prasasti. Berikut adalah beberapa prasasti yang cukup terkenal di masyarakat, seperti 1. Kitab Negara Kertagama. Peninggalan Majapahit yang pertama adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini menjadi salah satu yang menjadi bukti sejarah keberadaban Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama yang ditulis di media lontar ini merupakan hasil karya dari salah satu empu termasyhur dalam sejarah Majapahit, yaitu Empu Prapanca.
Kitab Negara Kertagama bercerita tentang seluk-beluk dari kerajaan Majapahit, mulai dari sejarah dibangunnya Majapahit, perjalanan Majapahit, hingga daerah kekuasaan dari Majapahit yang tersebar hingga ke luar negeri. Yang kedua ada Prasasti Prapanca Sarapura. Prasasti Prapanca Sarapura ditemukan di Surabaya. Prasasti ini dibuat pada saat Majapahit diperintah oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Prasasti Prapanca Sarapura berisi tentang 3 tokoh penting Majapahit saat itu, yakni Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Aditya Warman. Yang ketiga adalah Candi Tikus. Peninggalan kerajaan Majapahit berikutnya adalah Candi Tikus. Candi Tikus diyakini sebagai sebuah pertirtaan atau pemandian para bangsawan atau keluarga kerajaan Majapahit. Terbuat dari bata merah, situs pertirtaan ini berada 3,5 meter di bawah tanah. Selain pertirtaan, Candi Tikus juga diyakini merupakan sebuah tempat untuk penampungan air. Yang keempat ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma atau Kakawin Sutasoma adalah kitab karangan Empu Tantular. Kitab Sutasoma yang ditulis pada abad ke-14 ini menceritakan tentang kehidupan beragama di kerajaan Majapahit. Selain itu, dalam kitab ini juga terdapat sebuah slogan yang kini dipakai menjadi salah satu semboyan yang mencerminkan persatuan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kelima ada Candi Penataran. Candi Penataran merupakan sebuah kompleks candi termegah dan terluas di Jawa Timur. Candi Penataran terletak di sebelah barat daya Gunung Kelut atau sekitar 12 km dari pusat kota Blitar, yakni di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa Raja Srenggana pada masa Kerajaan Kediri dan diteruskan sampai pemerintahan Wikramwardhana Maharja kelima Majapahit pada 1415. Saat ini Candi Penataran juga menjadi salah satu destinasi wisata budaya terbaik di Jawa Timur. UNESCO menetapkan Candi Penataran sebagai warisan budaya dunia pada 1995. Dari rangkuman di atas, bisa kita simpulkan bahwa Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar di Indonesia berdasarkan luas wilayahnya, karena wilayahnya mencakup hingga Filipina dan Malaysia. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.